Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku ya di channel Momoy Fishing Borneo. Oke, kali ini kita mau buat konten yang menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita, itu Abang Artugrul 263 kalau nggak salah tuh nama akunnya. Jadi di situ beliau menanyakan apa sih seberapa penting sih ya, kalau aku nangkapnya seberapa penting penggunaan leader di rangkaian pancing kita. Jadi untuk penggunaan leader sendiri ini menurut aku entah teman-teman yang lain bagaimana, tapi kalau menurut aku sendiri penggunaan leader itu pada rangkaian pancing kita itu penting sekali. Kenapa penting? Nah, ini kita buat perbandingan ya, ketika kita cuma menggunakan PE saja dan menggunakan tambahan leader. Jadi ketika kita menggunakan PE, yang pertama ketika kita menggunakan PE adalah begitu kita menggunakan minnow atau lure, maka lure yang kita gunakan itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi kurang efektif lah ketika kita gunakan. Yang kedua, ketika kita menggunakan minnow atau lure, itu kan hooknya bisa saja itu terkait ke senar PE kita. Nah, itu bakal merepotkan kita sendiri teman-teman. Terus yang ketiga, ketika kita cuma menggunakan PE, action lure sendiri kurang greget ya, karena si target kita, ikan-ikan predator target kita itu dia bakal ngeliat tuh ada sesuatu yang menarik si lure yang kita gunakan. Jadi kecurigaan target kita untuk lure atau minnow yang kita gunakan itu jauh lebih besar, sehingga daya serangnya itu kurang ya, karena dia melihat ada sesuatu nih yang menarik lure yang kita gunakan. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu ketika kita cuma menggunakan PE saja, begitu kita mancing itu nyangkut atau ya nyangkut lah intinya ya, nyangkut di nipah. Kalau kita di muara ya, mancing di muara, di nipah, di bakau atau di ranting-ranting atau di karang, itu akan susah sekali lepasnya. Dan kemungkinan besar adalah kita harus memotong PE yang kita gunakan. Terus selanjutnya perbandingannya, kalau kita menggunakan leader ya teman-teman. Kalau kita menggunakan leader, yang pertama action lure jauh lebih baik. Karena apa? Si leader ini dia punya daya untuk memecah arus air jauh lebih baik ketimbang PE, karena PE ini dia sifatnya menyerap air. Terus yang kedua, action dari lure sendiri juga akan jauh lebih baik. Karena apa? Ikan predator itu tidak akan melihat sesuatu yang menarik lure yang kita gunakan. Jadi minnow yang kita gunakan atau lure yang kita gunakan itu akan samar. Karena apa? Sifat dari shock leader sendiri itu adalah mengikuti atau menyerupai warna air yang ada di tempat atau di wilayah yang kita pancing. Terus yang ketiga, resiko untuk sangkut. Jadi ketika hook dari lure yang kita gunakan itu sangkut di senar, itu sangat kecil ya teman-teman. Dan kalaupun dia sangkut juga dia akan mudah lepas ketimbang kalau kita menggunakan PE. Karena PE ini ketika hook sangkut biasanya dia langsung ngelilit, dan kalau sudah ngelilit itu akan susah sekali dia lepas. Nah, yang terakhir, ketika kita menggunakan shock leader, keunggulannya adalah ketika sangkut kita mancing nih, sangkut hook atau lure yang kita gunakan sangkut, itu akan jauh lebih mudah lepas. Atau kalaupun dia sangkutnya susah untuk lepas, ketika kita sentak dengan beberapa sentakan atau sentakan yang kita gunakan power yang lebih kuat, dia akan putus di leadernya. Jadi tidak perlu kita membuang PE yang kita gunakan. Jadi keunggulannya sih itu, makanya mengapa aku bilang itu wajib ya. Kalau aku hukumnya wajib menggunakan leader. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Untuk leader sendiri itu ada dua tipe.
dua tipe yang biasa digunakan. Jadi ada yang menggunakan leader berbahan monofilamen ya, monofilamen. Ada juga yang menggunakan bahan fluorokarbon. Nah, kalau aku sendiri biasa menggunakan bahan yang fluorokarbon. Kenapa aku menggunakan fluorokarbon, tidak menggunakan monofilamen? Monofilamen itu sifatnya dia terlalu kaku ya teman-teman. Satu, kaku, dan kedua dia di dalam air itu tidak samar ya dia warnanya. Jadi ketika kondisi air tertentu dia warnanya tidak bisa mengikuti atau menyerupai warna air di tempat kita memancing. Berbeda halnya dengan fluorokarbon. Kalau fluorokarbon ini dia sifatnya mengikuti warna air yang atau warna air di tempat yang kita mancing, Dan kedua, shock leader ini dia tidak kaku, dia sifatnya lentur ya teman-teman, seperti pegas. Jadi, contohnya seperti ini bahannya fluorokarbon. Dia ngeper. Jadi ketika sangkut pun kita tarik, dia nanti akan melar dan ketika kita sentak dia akan putus. Jadi berbeda kalau kita menggunakan PE tadi ya. Kalau kita menggunakan PE tadi dia apalagi rangkaian kita di rig swivel itu kuat, itu akan susah sekali lepas dan kemungkinan besar adalah kita memotong PE yang kita gunakan. Panjangnya PE yang kita gunakan adalah seberapa PE yang kita potong ya, yang kita potong adalah seberapa dalam tempat kita atau perairan yang kita mancing. Jadi kalau dalamnya 10 meter ya udah 10 meter kita potong. Kalau dalamnya 20 meter ya udah 20 meter kita potong. Jadi itu rugi ya teman-teman. Jadi untuk Abang Ertugrul ya yang tadi udah komen di konten sebelumnya, seberapa penting itu leader. Jadi itu jawabannya. Mungkin itu aja yang bisa saya share ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau yang mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau ada teman-teman yang punya pengalaman lain, bisa berbagi di kolom komentar di bawah. Jadi kalau ada juga teman-teman yang pengen Bang review ini dong, buatin konten ini dong, silakan komen juga di kolom komentar. Nanti kita coba buat kontennya, akan tetapi sesuai yang saya tahu ya, yang aku memang pernah jalanin. Kalau yang aku belum pernah jalanin, aku coba juga bantu nanti cari link referensi. Nanti juga aku bakal cantumin juga di kolom description. Oke, mungkin konten kali ini aku cukupin sampai sekian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tetap ingat, bagi kita yang pemula jangan lelah untuk belajar, karena kalau kita tidak belajar kita tidak bakal tahu, dan ya selamanya kita bakal begitu. Oke, jangan lupa kalau memang konten ini bermanfaat, bantu share, jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Bantu subscribe, sekali lagi bantu subscribe ya teman-teman, biar aku semangat bikin kontennya. Next kita bakal buat konten-konten yang lain, dan ya tetap nanti akan ada konten kita mancing ya, kita mancing jadi real, kita mancing di spot-spot yang ada di, khususnya di tempat aku di Kalimantan Timur ya, di sekitaran Delta Mahakam. Oke, untuk konten kali ini aku cukupin. Terima kasih untuk yang sudah singgah. See you next time, see you next video. Ciao.